Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga dan kalau kita mendengar lagu tersebut, apa yang kami nyanyikan tadi, ini membawa kita, ya, kalau kita kaitkan dalam konteks pendidikan, bahwa pendidikan pada dasarnya adalah sebagai landasan demokrasi. Dalam membahas kaitannya di dalam pendidikan sebagai landasan demokrasi, diantaranya pertama adalah nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, implementasi dan contoh di sekolah. Lalu yang ketiga, perspektif ahli dalam pendidikan. Yang keempat, kontribusi pendidikan terhadap demokrasi. Yang kelima, prinsip demokrasi dalam lingkungan sekolah. Dan yang keenam, tantangan dan solusi. Mari semuanya kita coba membahas dari keenam tersebut satu persatu. Yang pertama, nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan. Pada dasarnya nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan itu, ya, diantaranya seperti toleransi, keberagaman yang ada di Indonesia. Makanya kita membangunnya dengan mengangkat satu toleransi. Dalam hal ini bagaimana kita menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, kebebasan berekspresi. Bagaimana kita memberikan ruang untuk menyampaikan gagasan tanpa intimidasi atau tanpa kita saling menakut-nakuti. Lalu yang ketiga, kesetaraan. Kesetaraan ini perlu kita bangun, ya, termasuk juga baik di siswa maupun juga di mahasiswa. Artinya bahwa semua siswa maupun mahasiswa memiliki hak dan akses yang sama dalam pembelajaran. Nah, bagaimana implementasinya itu di sekolah? Katanya dia dengan demokrasi. Nah, kalau kita mengacu dengan apa yang disampaikan Mbak Jendewi, yang menyatakan bahwa sekolah itu adalah sebagai suatu miniatur masyarakat yang harus di dalamnya memberikan lingkungan sosial yang seimbang, kemudian menyederhanakan kebudayaan kompleks. Lalu yang ketiga, menyiapkan siswa untuk keluar dari batasan sosial asal mereka. Apa artinya di situ? Bahwa bagaimana ketika sudah melakukan suatu hubungan sosial, siswa maupun juga mahasiswa mengkondisikan dirinya, karena di dalam hubungan sosial itu ada keberagaman. Apa dimensi penting yang bisa kita angkat di situ? Yang pertama di situ bahwa status siswa sekolah sebagai kehidupan nyata. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan motivator. Artinya di situ adalah bagaimana guru memfasilitasi sekaligus juga memberikan suatu motivasi, ya, terutama di dalam pembelajaran untuk membangun yang namanya demokrasi. Lalu yang ketiga, materi pendidikan berbasis masalah nyata. Artinya bahwa apa yang dipelajari oleh siswa bagaimana dikontekstualkan, bagaimana dihubungkan dia dengan apa kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Mari kita kenal juga dia nanti bagaimana guru maupun juga dosen memanfaatkan suatu strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang disebut dengan kontekstual atau CTR, contextual teaching and learning. Apa yang dipelajari di situ dicoba hubungkan dia dengan kehidupan nyata. Dan yang keempat, manajemen pendidikan yang desentralisasi. Ini dimensi-dimensi penting yang perlu kita ketahui, terutama bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di sekolah. Lalu apa contohnya implementasi nilai demokrasi itu di sekolah? Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai aktivitas, ya, yang mesti nanti dilakukan oleh siswa maupun juga oleh mahasiswa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah melalui proyek kolaboratif.
Artinya di situ nanti siswa maupun juga mahasiswa gimana menyelesaikan masalah sosial di lingkungan mereka. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, apa yang dipelajari bagaimana dihubungkan, bagaimana dikonteksturkan dia dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua melalui forum diskusi. Nah, forum diskusi ini sangat penting sekali ya, yang nanti melibatkan siswa maupun mahasiswa itu di dalam debat atau dialog tentang isu-isu terkini. Ini juga bisa membawa sebagai suatu contoh nilai demokrasi di sekolah. Kemudian yang ketiga melalui pemilu miniatur. Ini contoh yang ketiga adalah pemilu miniatur. Ya, bisa dilakukan melalui simulasi proses pemilihan untuk memahami demokrasi praktis. Apa kontribusi pendidikan itu terhadap demokrasi? Kontribusi pendidikan terhadap demokrasi diantaranya ya, demokrasi sebagai pembentukan karakter. Artinya di situ bahwa bagaimana mengajarkan siswa ataupun mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang adil di dalam dan bijaksana. Kemudian yang kedua penguatan literasi politik. Bagaimana mengajarkan ya, siswa maupun juga mahasiswa memahami tentang sistem pemerintahan, tentang hak asasi manusia, dan juga pembuatan suatu kebijakan. Lalu yang ketiga bagaimana pengambilan suatu keputusan. Ini mendorong siswa maupun juga mahasiswa terlibat dalam suatu diskusi maupun solusi yang kreatif. Ini juga lagi-lagi kembali bagaimana guru, bagaimana dosen mengemas, ya, merancang aktivitas pembelajarannya sehingga nanti di situ seperti tadi yaitu bagaimana kontribusi pendidikan itu terhadap demokrasi. Lalu bagaimana perspektif daripada ahli, ya, terutama terkait dengan pendidikan ini, ya, pendidikan ini yang nantinya sebagai landasan atau pilar dari pendidikan. Ini kita ambil salah satu adalah apa yang disampaikan oleh John Dewey. Karena John Dewey ini adalah salah satu yang mencoba ya, memasukkan yaitu kaitannya dia dengan demokrasi di dalam pendidikan. Apa yang disampaikan oleh John Dewey? John Dewey menyampaikan bahwa demokrasi pendidikan itu sebagai suatu proses moral, yaitu mengembangkan kebebasan individu yang bertanggung jawab. Apa artinya di situ bahwa bagaimana nantinya siswa maupun mahasiswa diberikan suatu kebebasan. Tapi kebebasannya di situ bukan kebebasan yang membludak, bukan kebebasan yang semaunya atau kebebasan yang semau gue, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya di situ kapan dia melakukan apa yang dilakukan oleh siapa yang melakukannya di situ. Selain itu, selain bertanggung jawab juga yaitu bagaimana menanamkan suatu nilai persaudaraan maupun juga kesetaraan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa pengelompokan itu sangat penting sekali. Ya, nah, kalau kita hubungkan dia dengan tanggung jawab, ya, ketika siswa maupun mahasiswa diberikan suatu tanggung jawab, nantinya akan memiliki suatu peran-peran tersendiri. Ya, si A perannya apa, si B perannya apa, si C tugasnya apa, si D tugasnya apa. Disitulah kita sedang dihadapkan menanamkan yang namanya nilai persaudaraan maupun juga kesetaraan. Dalam hal ini tidak mengenal apa sukunya, tidak mengenal apa budayanya, tidak mengenal yaitu dia laki maupun juga perempuan. Disitulah kesetaraan itu ada. Dan konteks apa yang disampaikan oleh si John Dewey, disitulah contoh bagian dari demokrasi. Baru apa kurikulum yang berbasis pengalaman. Ya, bagaimana fokus pada relevansi materi dengan kehidupan nyata siswa, seperti yang sudah dicontohkan tadi sebelumnya. Baru mendorong partisipasi aktif dalam interaksi sosial di kelas. Apa syaratnya? Syaratnya inilah seperti tadi adalah bagaimana membangun suatu hubungan sosial yang ada pada siswa maupun mahasiswa dengan metode-metode atau strategi-strategi pembelajaran yang mengarahkan pada kooperatif. Ada apa prinsip demokrasi dalam lingkungan sekolah? Nah, yang pertama di situ adalah keterlibatan semua pihak. Nah, dalam hal ini adalah yang jelas guru sebagai fasilitator, yang siswa sebagai peserta aktif. Nah, yang kita sebut juga bahwa ketika mengaktifkan siswa dengan gurunya sebagai fasilitatornya, berarti kita sudah mencoba merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang disebut ya dengan student centered learning.
termasuk keterlibatan tidak hanya guru maupun juga siswa, ya. Dalam hal ini juga orang tua dan komunitas sebagai pendukung pendidikan. Dalam hal ini bahwa orang tua, ya, termasuk juga masyarakat, ya, ikut mendukung daripada demokrasi. Dan yang kedua, keselamatan hak dan tanggung jawab. Ini artinya memberikan kebebasan kepada siswa sambil menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Apa tantangan pendidikan demokrasi ini? Ternyata ada berbagai tantangan juga di dalam implementasi atau pelaksanaannya ketika pendidikan ini adalah demokrasi. Pertama adalah ketimpangan akses. Ini adanya daerah terpencil minim fasilitas pendidikan. Ya, betul sekali, ya. Sekarang terjadi ada kesenjangan ya antara pendidikan yang ada di daerah di perkotaan, ya, ataupun juga daerah di pedesaan. Pertama seperti tadi adalah hubungannya dia dengan fasilitas. Ketimpangan sosial yang lain juga atau akses yang lain, ya, ketidaksesuaian kebijakan pusat dengan kondisi daerah. Lalu yang kedua, kualitas pembelajaran. Ini metode pembelajaran yang masih teoritis dan otoriter. Artinya bahwa pembelajaran itu selalu dominan dia kepada si pelajar. Dalam hal ini guru maupun juga dosen di perguruan tinggi. Lalu minimnya pelatihan guru tentang nilai-nilai demokrasi. Nah, ini terkait dengan kualitas pelajaran. Lalu ada topik sensitif, ya. Guru menghindari isu kontroversial seperti hak minoritas dan pluralisme. Ini ada beberapa tantangan terkait dengan pendidikan demokrasi. Nah, apa solusi tantangan tersebut? Nah, ini pertama adalah perlunya pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua, perlu atau penting adanya suatu pelatihan guru berkelanjutan untuk metode pembelajaran yang demokratis. Nah, kalau kita bawa di sini metode-metode yang mengarahkan pada demokratis ini banyak sekali. Ya, seperti yang dicontohkan tadi, apa metode kooperatif, apa metode kontekstual, apa metode yang sekarang sedang ini juga, ya, di kurikulum kita, di kurikulum Merdeka itu problem based learning maupun juga project based learning yang disingkat dengan PBL maupun juga PJBL. Lalu solusinya juga mendorong pembelajaran aktif dan dialog dalam kelas. Nah, ini kendala-kendala yang tadi di dalam implementasi demokrasi di dunia pendidikan, bagaimana memberikan suatu solusi terhadap tantangan tersebut. Jadi apa yang bisa disimpulkan, ya, dari pendidikan sebagai landasan dari demokrasi? Yang pertama adalah pendidikan sebagai pilar demokrasi, mengembangkan individu yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif. Tantangan ketimpangan akses dan metode pembelajaran perlu segera diatasi. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah action atau tindakan. Pendidikan demokrasi berkualitas adalah kunci keberlanjutan dari demokrasi yang begitulah yang perlu kami sampaikan terkait dengan pendidikan sebagai landasan demokrasi. Untuk mengakhiri dari yang kami sampaikan di situ, kami coba tadi di awalnya kami coba menyanyikan salah satu lagu nasional. Ini mungkin juga untuk menggugah, ya, para guru maupun juga dosen yang mencerdaskan daripada generasi yang ada di Indonesia. Tak bisa pandai dibimbing, Pak Guru, tak bisa pintar dididik guru, bak pelita penerang dalam gurita jalan yang tiada tara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.